Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini akan membahas tentang beberapa qawaid fiqhiyah. Kali ini kita akan membahas kaidah yang pertama, yaitu Allah dan Rasul-Nya tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali mendatangkan maslahat. Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan. Kaidah ini mencakup seluruh syariat agama ini. Tidak ada sedikit pun hukum syariat yang keluar dari kaidah ini, baik yang berkait dengan pokok maupun cabang-cabang agama ini. Juga berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang berhubungan dengan hak para hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Tidak ada satu keadilan pun, juga ihsan, perbuatan baik, dan menjalin silaturahim yang terlupakan, kecuali semuanya telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini. Dan tidak ada sedikit pun kekejian dan kemungkaran yang berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kezaliman terhadap makhluk dalam masalah darah, harta, serta kehormatan mereka, kecuali semuanya telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan para hambanya agar memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, memperhatikan kebaikan dan manfaatnya, lalu melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan agar memperhatikan keburukan dan bahaya yang terdapat dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, lalu menjauhinya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 29. Ayat ini telah mengumpulkan pokok-pokok semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kebaikan perintah-perintah itu, sebagaimana ayat selanjutnya menjelaskan pokok-pokok semua perkara yang diharamkan dan memperingatkan akan kejelekannya. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,
mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan atas mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-A'raf ayat 33. Di ayat lain, tatkala Allah Ta'ala memerintahkan agar bersuci sebelum melaksanakan salat, yaitu di dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua macam taharah bersuci, yaitu taharah dari hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Dan jika tidak ada air atau karena sakit, maka bersuci dengan menggunakan debu. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahawa perintah-perintahnya termasuk jajaran kenikmatan terbesar di dunia ini dan berkaitan erat dengan nikmat-Nya nanti di akhirat. Perintah Allah Ta'ala yang maslahatnya 100% dan larangan Allah dari sesuatu-sesuatu yang benar-benar rusak dapat diketahui dari beberapa contoh berikut. Sebagian besar hukum-hukum dalam syariat ini mempunyai kemaslahatan yang murni. Keimanan dan tauhid merupakan kemaslahatan yang murni, kemaslahatan untuk hati, ruh, badan, kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan kesyirikan dan kekufuran, bahaya dan mafsadatnya murni yang menyebabkan keburukan bagi hati, badan, dunia dan akhirat. Kejujuran maslahatnya murni, sedangkan kedustaan sebaliknya. Namun jika ada maslahat yang lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan akibat kedustaan, seperti dusta dalam peperangan atau dusta dalam rangka mendamaikan manusia, maka Nabi SAW telah memberikan rukhsah, keringanan dalam masalah perbuatan dusta seperti ini dikarenakan kebaikannya atau maslahatnya lebih dominan. Demikian pula, keadilan mempunyai maslahat yang murni, sedangkan kezaliman seluruhnya adalah mafsadat. Adapun perjudian dan minum khamar, mafsadat dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karenanya, Allah Ta'ala mengharamkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir, wa manafi'u linnas, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Jika ada maslahat-maslahat besar dari sebagian perkara yang mengandung unsur perjudian, seperti mengambil hadiah lomba yang berasal dari uang pendaftaran peserta dalam lomba pacuan kuda atau lomba memanah, maka hal demikian diperbolehkan, karena lomba-lomba ini mendukung untuk penegakan bendera jihad.
Adapun mempelajari sihir, maka sihir hanyalah mafsadat semata-mata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Surah Al-Baqarah ayat 102. Demikian pula, diharamkannya bangkai, darah, daging babi, dan semisalnya yang mengandung mafsadat dan bahaya. Jika maslahat yang besar mengalahkan mafsadat akibat mengkonsumsi makanan yang diharamkan ini, seperti untuk mempertahankan hidup, maka makanan haram ini boleh dikonsumsi. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pokok dan kaidah syariah yang agung ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ilmu-ilmu modern sekarang ini, serta berbagai penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, bisa digolongkan ke dalam perkara yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, sekaligus merupakan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya, karena mengandung manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan sebagai sarana pendukung. Oleh karenanya, adanya telegram dengan berbagai jenisnya, industri-industri, penemuan-penemuan baru, hal-hal tersebut sangat sesuai dengan implementasi kaidah ini. Perkara-perkara ini ada yang masuk kategori sesuatu yang diwajibkan, ada yang sunnah, dan ada yang mubah, sesuai dengan manfaat dan amal perbuatannya yang dihasilkan. Sebagaimana perkara-perkara ini juga bisa dimasukkan dalam kaidah-kaidah syar'iyah lainnya yang merupakan turunan dari kaidah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Untuk mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, ataupun masukan serta pertanyaan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.